Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, para hadirin jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihbarun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam semua amalan, juga ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bagaimana niat dan kedudukan niat itu di dalam agama, di mana dia adalah faktor penentu benar tidaknya, diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya amalan kita. Sebab setiap amalan tergantung dengan niatnya, dan niat itu harus kita fokuskan hanya mengharapkan wajah Allah. Tidak ada yang kita inginkan kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala di sisinya. Inilah keikhlasan yang disebutkan oleh para ulama, bahwa tatkala kita beramal tidak ada niatan kita kecuali betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat. Kapan maksud kita, niat kita, tujuan kita beramal untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara dunia, maka jangan harap amalan itu akan diterima oleh Allah. Makanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat tentang kerugian orang yang beramal tidak ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan,
man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan dunia dengan amalan yang dia kerjakan, dia maksudkan supaya dapat dunia, maka kami akan segerakan, kata Allah, untuknya di dunia ini apa yang dia inginkan. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam, dan dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela dan terusir. Ini orang yang beramal karena dunia. Wa man aradal akhirah, namun siapa yang beramal karena menginginkan negeri akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha ke arah situ, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang-orang yang usaha mereka akan dibalas dengan kebaikan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesudahan orang yang beramal tidak ikhlas dan orang yang beramal betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan berikan kecukupan untuk mereka dari amal-amal yang telah mereka kerjakan, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itu di dunia Allah kasih sesuai dengan niatnya. Ulaika, tapi mereka itu, kata Allah, alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, tidak ada bahagian mereka di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, terhapus semua yang diperbuat oleh mereka. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka amalkan itu. Ini di dalam surat Hud. Juga lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesudahan yang buruk bagi orang yang beramal hanya semata menginginkan perkara dunia, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah engkau membatalkan sedekah-sedekah kalian itu bil manni wal adha, dengan cara kalian mengungkit-ungkit pemberian kalian, dan jangan pula menyakiti hati si penerima. Nah, karena ada orang juga kalau sudah memberi, tandanya dia tidak ikhlas, dia suka ungkit-ungkit pemberiannya. Oh, saya kan dulu pernah begini, saya kan dulu menyumbang segini, dia ungkit-ungkit. Justru itu yang membatalkan amalan kita. Wal ada, demikian pula tidak boleh tatkala kita memberi kemudian kita menyakiti hati si penerima. Kita beri dia tetapi kita ejek-ejek dia, ini kurang ajar, ini miskin ya, minta-minta, tapi tetap kita kasih, tapi dalam keadaan menyakiti hati si penerima. Ini juga membatalkan amalan, tanda dia tidak ikhlas dalam beramal. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah permisalkan lagi, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, itulah orang-orang yang tatkala mereka berinfak dengan harta mereka, mereka itu riya, berinfak supaya dilihat oleh orang. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan mereka itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian di ayat-ayat setelahnya Allah katakan, wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, dan perumpamaan orang-orang yang berinfak, yang menginfakkan harta-harta mereka dalam mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa tasbitan min anfusihim, dan juga dalam rangka meneguhkan hati-hati mereka, kamatsali jannatin birabawah, perumpamaannya seperti kebun yang berada di dataran yang tinggi.
asabaha wabilun, yang kebun tersebut ya dihujani oleh hujan yang lebat, fa'atat ukulaha di'fain, kemudian dia pun mengeluarkan buah-buahan 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatal, apabila dia tidak dihujani dengan hujan yang lebat, maka hujan rintik-rintik pun sudah cukup baginya. Nah, ini perumpamaan orang-orang yang dia beramal tapi tidak ada niatannya untuk mengharapkan pujian dari manusia, semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata para ulama, keikhlasan tidak bisa berkumpul dengan riya, beramal karena mau dipuji, beramal karena mau dibilang, beramal karena mau disanjung, beramal karena mau dilihat, beramal karena mau didengar. Tidak mungkin berkumpul. Bagaikan api dengan air, tidak bisa bertemu, itu kan? Tidak bisa bertemu. Nah, itulah keikhlasan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Betul-betul kita perhatikan niat-niat kita ini. Memang betul, semangat untuk melakukan amal ibadah adalah hal yang penting. Bersemangat untuk menambah, memperbanyak amal kebaikan adalah hal yang bagus. Terlebih di saat-saat banyak dari manusia malas melakukan amal kebaikan, malas mengerjakan ibadah kepada Allah. Terlebih ketika sebagian manusia justru mengejek-ejek, mengolok-olok orang yang tekun beribadah kepada Allah. Apa kata mereka? Jangan terlalu alim lah, biasa-biasa saja, terlalu alim kamu ini. Seakan-akan diejek orang yang tekun dalam beribadah itu. Ya, walaupun di masa-masa seperti sekarang ini, akan tetapi jangan sampai kita lalai dari perkara yang lebih penting daripada itu, yaitu kita memperhatikan niat-niat kita. Karena niat merupakan syarat diterimanya amalan. Keikhlasan merupakan syarat diterimanya amalan. Amal itu kata para ulama ada syarat qabul, syarat diterimanya, dan ada syarat kesempurnaannya. Kalau syarat diterimanya amalan ada 2 kata ulama. Yang pertama, ikhlas karena Allah, betul-betul dia lakukan itu amalan semata karena mengharapkan wajah Allah. Dan yang kedua, dia lakukan amalan tersebut betul-betul mencontoh apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan al-mutaba'ah, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu namanya syaratul qabul atau syurutul qabul, syarat diterimanya amalan. Nah, di sana ada namanya syarat kesempurnaan amalan. Nah, syarat kesempurnaan amalan juga ada 2 kata para ulama. Yang pertama, al-akhdu biquwah, dia memegang itu amalan dengan sekuat tenaga, dia istiqomah di dalam melakukannya, dia pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas dari amalan itu. Nah, inilah terpujinya orang beramal kontinu, Pak, ketimbang dia beramal besar tetapi ya sekali-sekali aja, semangat di situ aja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu dilakukan walaupun sedikit. Biar sedikit, yang penting kontinu, ketimbang banyak, ketimbang besar tetapi dia hanya lakukan sekali-sekali, ini kurang bagus. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi dia pegang dengan kuat. Nah, ini sebagaimana yang Allah firmankan, khudhu ma atainakum biquwah. Peganglah kuat-kuat apa yang telah didatangkan kepada kalian. Amal-amal kebaikan itu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk umat ini agar mereka mengamalkannya.
Demikian pula firman Allah dalam ayat yang lain, fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka peganglah dia dengan kuat dan perintahkanlah kaummu agar mereka juga memegangnya dengan sebaik-baiknya. Surat Al-A'raf ayat 145. Maka ini syarat kesempurnaan amalan. Dia pegang itu amalan kuat-kuat, continue di dalam melakukannya, terus menerus istiqomah. Yang kedua, syarat kesempurnaan amalan itu dia lakukan dengan segera, jangan ditunda-tunda lagi. Jadi kalau dengar ada amal kebaikan, dia mampu hari ini kerjakan, jangan menunggu hari esok, karena belum ada jaminan hari esok kita masih hidup. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya betapa banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran terkait dengan al-musara'ah bil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan menjadi yang terbelakang. Subhanallah, namun keadaan sebagian manusia Pak justru terbalik. Kalau dalam perkara dunia, oh berlomba-lomba dia, tapi kalau dalam perkara akhirat rela paling belakang, tidak masalah. Inilah keadaan sebagian manusia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sementara di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah, kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allah sifatkan para nabi dan para rasul itu, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Ada pintu kebaikan, mereka ambil, mereka langsung masuk ke dalamnya, tidak menunda-nunda amalan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya nasihatnya Rasulullah kepada sahabat Ibnu Umar apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sekedar menyeberang. Maka Ibnu Umar mengatakan, idza amsaita fala tantadiris sabah. Apabila kamu di waktu sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi baru mau beramal. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Apabila kamu di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore baru mau beramal. Wa khudh min sihhatika limaradik. Gunakan kesehatanmu sebelum datang sakitmu, wa min hayatika limautik, dan pergunakan hidupmu sebelum datang ajal menjemputmu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keikhlasan itu merupakan ruhnya ibadah, kata ulama. Ikhlas itu bagaikan ruhnya ibadah, ruhnya amalan. Nah, kalau ada amalan, ada ibadah yang kosong dari keikhlasan, itu ibarat jasad tanpa ruh, alias sudah menjadi bangkai. Apakah itu yang kita persembahkan kepada Allah? Apakah kita mau mempersembahkan bangkai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Nah, itulah ibarat kalau ada amalan dilakukan tanpa ada unsur keikhlasan. Ibarat ruh, ibarat jasad tanpa ruh. Sebab keikhlasan adalah ruhnya amalan. Sebagaimana jasad tidak mungkin bisa hidup tanpa ruh, maka amalan tidak mungkin diterima tanpa ada keikhlasan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini harus terus menjaga keikhlasan kita. Kapan? Pertama, sebelum kita beramal. Kedua, saat kita beramal. Ketiga, setelah kita beramal. Nah, menunjukkan keikhlasan ini bukan hanya sebelum beramal, Pak. Sebelum beramal iya, saat beramal iya, sesudah beramal iya. Karena syaitan bisa masuk ke dalam salah satu pintu ini. Nah, maka kita perlu perhatikan sebelum kita beramal, periksa niat kita, luruskan niat kita. Datang ke masjid ini, niat kita apa ini?
ketika kita beribadah mau sholat, apa niat kita ini? Luruskan dia, perhatikan dia. Nah, kalau sudah bagus, alhamdulillah, kita konsentrasikan betul-betul karena Allah, bukan yang lainnya. Kemudian pada saat beramal, niat tetap kita jaga. Sebab betapa banyak orang pada saat beramal justru ria masuk. Ada orang, Pak, dia sholat, subhanallah, awalnya ikhlas karena Allah. Nah, dia sholat, tiba-tiba ada orang lain masuk. Orang lain ini dia kenal, maka dia percantik ibadahnya, dia perbagus sholatnya. Yang tadinya dia ruku dan sujud biasa-biasa aja, tapi ketika ada orang lain memperhatikan, oh sengaja dia lama-lamakan ruku dan sujudnya, dan terlihat seakan-akan khusyuk dia. Kenapa dia lakukan itu? Ada orang memperhatikan. Nah, ini indikator bahwa dia sudah terjangkit penyakit riya. Hati-hati, Pak. Tadinya awalnya ikhlas, tapi langsung riya. Nabi SAW menyebutkan hal yang demikian. Ini namanya syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Nabi pernah, Pak, dalam sebuah hadis, ketika para sahabat bincang-bincang tentang Dajjal, betapa mengerikan dan besarnya fitnah Dajjal itu yang nanti muncul di akhir zaman. Para sahabat bincang-bincang tentang itu. Tiba-tiba datang Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum minal masihid dajjal. Wahai para sahabatku, inginkah kutunjukkan kepada kalian, inginkah kuberitahukan kepada kalian akan sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, melebihi kekhawatiranku terhadap fitnah dajjal? Mendengarkan itu para sahabat kaget, Pak. Oh, apakah ada fitnah yang lebih hebat dari Dajjal ya Rasul? Nah, kami dengar Dajjal ini saja sudah terlalu luar biasa fitnahnya ya Rasul. Bayangkan Dajjal ketika keluar nanti di akhir zaman, banyak manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pengikut Dajjal nanti di akhir zaman. Fitnahnya sudah terlalu luar biasa ya Rasul. Adakah fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal? Kata Rasul, iya, ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Lah bagaimana contohnya? Yaqumur rajul, di mana ada orang yang berdiri salat, fayuzayyinu salatah, lalu dia percantik, perindah, perbagus salatnya. Kenapa? Lima yara min nadharir rajul, karena dia lihat ada orang yang memperhatikan dirinya. Ini yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi, Pak. Kenapa? Dia tersembunyi. Riya itu tersembunyi. Beda Dajjal, Pak. Dajjal nampak fitnahnya. Lihat kata Nabi, Dajjal kalau muncul, itu di ciri-cirinya Dajjal terlihat di dahinya itu tulisan kafaro, kafir. Semua orang bisa membacanya. Semua orang mukmin bisa membacanya. Yang buta huruf pun bisa membacanya. Nampak kan fitnahnya kan? Nampak. Kalau riya ini tersembunyi. Ya, hanya yang beramal tahu bahwa dia riya. Yang lainnya orang lain tidak tahu. Hanya Allah, kemudian dia yang tahu. Tersembunyi, Pak. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang hendaknya dia perhatikan niatnya, dia jaga niatnya pada saat beramal, konsentrasi. Kalau muncul yang seperti itu, ya, muncul perasaan-perasaan mau disanjung, mau dilihat, mau dipuji, langsung konsentrasikan pikiran kita. Nah, ini lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan dia bernikmat-nikmat dengan riya itu. Kapan dia teruskan, batal amalannya itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah beramal, tadi sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal, kita juga wajib menjaga niat kita. Menjaga niat kita dari apa, Ustaz? Jaga niatmu dari perasaan ujub, merasa bangga. Nah, ini bahaya juga ini. Ketika kita sudah beramal, kita pun merasa bangga. Oh, tadi saya sudah luar biasa ibadah saya ini. Nah, merasa bangga, merasa ujub. Iya. Dari situ dia pun merasa apa? Merasa bahwa amalannya sudah cukup.
masuklah syaitan. Syaitan berbisik apa? Amalanmu sudah terlalu besar, tidak perlu lagi kau beramal, sudah cukup, sudah cukup. Akhirnya dia pun malas-malasan beramal. Subhanallah. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, fa idza faraghta fansab, apabila kamu selesai dari melakukan suatu ibadah, maka tegakkan lagi ibadah yang lain, jangan pernah berhenti. Karena kita beribadah itu sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadah terus kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu ajal menjemput. Baru selesai ibadah, Pak. Kalau masih hidup, ya, ruh belum berpisah dari raga, nyawa masih dikandung oleh badan, ibadah tetap wajib kita kerjakan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaga niat-niat kita ini dari segala penyakit-penyakit yang bisa mengotorinya, dari segala yang bisa menghapuskan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu apa niat-niat kita. Allah maha tahu apa yang kita sembunyikan di dalam dada-dada kita. Makanya di antara ayat yang beliau sebutkan, Imam Nawawi sebutkan di dalam bab ini, firman Allah di surat Ali Imran ayat 29. Allah mengatakan, wallahu, Allah berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamuhullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian, ataukah kalian menampakkannya, Allah maha tahu apa yang tersembunyi itu. Allah maha tahu, Pak. Allah mengetahui apa niat kita, ikhlas atau tidak. Ya, maka kita harus memperhatikan niat-niat kita, dan kita tidak merasa aman bahwa niat kita sudah betul. Kita tidak merasa aman dari itu, Pak. Nah, karena tidak ada yang bisa menjamin. Orang tidak bisa menjamin dirinya niatnya sudah bagus. Nah, sehingganya harus dia perbaiki. Ulama saja, Pak. Imam Ahmad pernah ditanya tentang ikhlas. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, lillahi aziz. Niat ikhlas karena Allah itu memang berat, bukan ringan itu. Imam Sufyan As-Tsauri pernah berkata, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat untuk aku obati, melainkan untuk meluruskan niatku supaya ikhlas karena Allah. Kenapa? Li'annal qalba yataqallab, karena hati itu selalu berbolak-balik, Pak. Makanya dinamakan qalbun. Hati itu dalam bahasa Arab qalbun. Qalbun itu dari kata takallub. Takallub itu artinya berbolak-balik. Makanya hati kita itu selalu berbolak-balik. Makanya kita minta keteguhan hati. Makanya dari doa yang sering diucapkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku berada di atas agamamu. Ini sering kita ucapkan, Pak. Doa minta keteguhan hati, doa supaya istiqomah kita, minta kekokohan. Itu sering diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, seseorang itu kan yang namanya ikhlas. Ikhlas itu amalan hati, Pak. Ikhlas itu amalan hati. Niat itu letaknya di hati. Maka bagaimana caranya kita mengetahui niat kita ikhlas atau tidak? Ada indikatornya, Pak. Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya orang itu ikhlas atau tidak. Apa tanda-tandanya? Salah satunya, pertama, perilakunya sama saja dalam amalan, entah dia sendiri atau di tengah orang banyak. Entah dia sendiri atau di tengah keramaian orang, tetap dia beramal, tetap dia melakukan amalan tersebut. Nah, kalau dia semangat baru ketika ada orang yang memperhatikan dirinya, semangat baru ketika ada orang yang melihat dirinya, nah ini tanda-tanda dia tidak ikhlas. Orang itu tetap bersemangat, entah ada orang, tidak ada orang, dia tetap beramal, dia tetap
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang dia maksudkan dengan amalan itu bukan orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini indikasinya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian berbuat baik atau bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Makanya Pak, pernah disebutkan sebuah kisah dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Jadi diceritakan ada seseorang, Pak, yang dia haji tiap tahun. Luar biasa. Hajinya tiap tahun, dan lebih luar biasanya lagi orang ini, dia hajinya jalan kaki, Pak. Menempuh ribuan kilometer. Jalan kaki aja itu. Tiap tahun begitu dia. Nah, karena luar biasanya amalannya orang ini, dia pun mendapatkan banjiran pujian dari orang-orang. Orang-orang memuji dia, luar biasa orang ini. Iya, haji tiap tahun, jalan kaki lagi. Hebat dia. Nah terus amalannya seperti itu. Dia haji tiap tahun jalan kaki, tempuh ribuan kilometer. Nah, suatu hari, ya, ketika di suatu malam dia sedang beristirahat, sedang tidur, tiba-tiba ibunya memanggil. Nak, tolong ambilkan ibu air di dapur. Ibu haus tengah malam ini. Ibunya perintahkan untuk mengambil air di dapur, tidak jauh, di dapur aja. Maka orang ini, subhanallah, disuruh orang tuanya begitu, berat bagi dia untuk melangkahkan kakinya ke dapur mengambilkan segelas air untuk ibunya. Berat bagi dia, padahal tidak jauh itu, cuman di dapur aja disuruh ngambil air. Maka orang ini pun, Pak, akhirnya berpikir. Lah, saya ini beramal melakukan haji tiap tahun, saya jalan kaki ribuan kilometer saya tempuh, saya semangat. Lah, ini saya cuma ngambil air ke dapur, kok bisanya beratnya sekali ini? Ada apa ini? Dia merenung akhirnya, Pak. Dia merenung, kenapa ini ya? Akhirnya dia ketemukan, oh, ini rupanya. Jadi dia bersemangat haji bahkan sampai jalan kaki itu. Kenapa? Karena banyak orang memujinya, banyak orang menyanjungnya. Itu yang menjadi motivasi bagi dia untuk berjalan kaki. Subhanallah. Sementara pas dia disuruh ibunya tadi tengah malam, tidak ada orang yang memperhatikan dia, tidak ada orang yang melihat dia tengah malam. Maka dia berat melakukannya. Baru dia tahu, rupa-rupanya saya selama ini beribadah itu karena mau dipuji orang, karena mau dilihat orang, karena mau disanjung orang. Itu yang menyebabkan saya semangat melakukan ibadah. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan amalan kita. Yang terkadang kita beramal, zohirnya bagus, zohirnya baik, Masya Allah, tetapi batinnya rusak, batinnya yang hancur. Nah, inilah pentingnya keikhlasan ini. Dia tidak nampak, orang tidak tahu orang ini ikhlas atau tidak. Kita kalau bermuamalah sama orang, kita tidak dibebankan untuk mengorek isi hatinya, Pak. Kita hanya melihat zohirnya saja. Kenapa? Tidak ada yang tahu isi hati manusia kecuali orangnya itu sendiri, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya kan? Makanya kita bermuamalah sama dia sesuai zohirnya, jangan suuzon dulu, jangan. Tapi nanti di akhirat Allah yang membongkar semuanya. Nah, kalau di akhirat nanti, ya, hukum yang berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala bukan lagi zohirnya, tapi batinnya. Allah tahu niat-niat kita, Allah tahu maksud dan keinginan kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini hal yang pertama.
yang dengannya kita bisa tahu tanda ikhlas atau tidaknya kita. Yaitu apa? Kita beramal, jangan sampai kita beramal itu baru semangat kalau ada orang. Tidak ada orang tidak semangat dia. Tidak. Sama saja, ada orang tidak ada orang, semangat, tetap semangat beramal, karena yang kita maksud, yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajahnya Allah. Yang kedua, kata para ulama, di antara tanda ikhlas atau tidak ikhlasnya seseorang, dia akan terus menerus beramal, baik ada orang yang memuji amalannya atau tidak ada yang memujinya atau bahkan mencelanya. Tidak peduli dia, yang penting dia beramal, mau dapat pujian dia tetap beramal, tidak dapat pujian juga tetap beramal, karena yang dia maksud sekali lagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan ayat yang pernah kita sebutkan sebelumnya, sifat dari sifat penghuni surga Allah sebutkan dalam Quran, Pak, dalam surat An-Nisa ayat 8 sampai 9. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai 9, Allah berfirman menyebutkan tentang sifat penghuni surga. Apa kata Allah? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka itu dahulu tatkala di dunia adalah orang-orang yang suka memberikan makanan kepada orang lain. Kepada siapa? Dia memberikan makanan, dia memberikan minuman, dia menyumbangkan sebagian hartanya yang dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada para tawanan. Lihat, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang ini, ya, ketika dia memberikan hartanya, apa niatnya, apa maksudnya? Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan hal tersebut guna mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak inginkan dari hal tersebut balasan dari kamu, bahkan kami tidak inginkan ucapan terima kasih. Nah, jadi kalau orang mau beramal itu jangan nunggu terima kasih dulu baru mau dia semangat beramal, baru dia mau semangat nyumbang. Kalau tidak ada ucapan terima kasih, tidak semangat dia beramal. Nah, jangan seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kita ini kalau menunggu pujian orang, komentar orang, maka kita tidak akan dapatkan komentar orang bagus semua. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan orang itu suatu tujuan yang tidak bisa kamu gapai. Kenapa? Orang itu komentarnya macam-macam, Pak. Kita sudah beramal kebaikan aja ada yang suuzon, ya kan? Ada yang suuzon. Kita sudah beramal kebaikan itu, apalagi kalau beramal keburukan. Kita beramal kebaikan sudah ada yang suuzon. Makanya jangan pernah mengharapkan komentar dari orang. Kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tujukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan, ya, jangan mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan pujian dari orang. Karena pujian dari orang itu tidak membuat kita tinggi di hadapan Allah, celaan orang tidak membuat kita rendah di hadapan Allah. Yang meninggikan derajat kita pujian dari Allah, yang merendahkan kita cercaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nampak, ya, di tengah manusia, di hadapan dia, ya, terlihat orang itu melakukan amal kebaikan, tapi Allah Maha tahu isi hati manusia. Makanya pernah dikisahkan, Pak. Nah, ini termasuk dari orang yang punya keajaiban, yaitu bayi yang bisa berbicara. Ternyata bayi yang bisa berbicara sedang dia masih dalam buayan, bukan hanya Nabi Isa seorang, Pak. Yang kita tahu kan Nabi Isa dalam Quran, beliau bisa berbicara dan beliau masih dalam buayan, masih bayi. Nabi Isa itu bisa bicara. Ada juga dalam kisah disebutkan dari Bani Israel mampu berbicara, dianya masih bayi. Jadi ada seorang ibu menggendong anaknya, Pak. Kemudian lewatlah seorang raja pembesar luar biasa, orang-orang banyak memujinya, pengikutnya banyak.
Ibu ini lagi menyusui anaknya. Kemudian sang ibu berkata, "Ya Allah, jadikan putraku ini seperti orang itu." Maka ibu ini berkata seperti itu. Anaknya, Pak, subhanallah, Allah berikan kekuasaan. Tiba-tiba dia melepaskan teteknya. Kemudian setelah itu dia berkata, "Ya Allah, jangan aku jadikan seperti orang itu." Subhanallah. Kemudian lewat lagi orang yang kedua. Orang yang kedua orang miskin, ya, banyak dicela oleh orang. Kemudian dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Lewat orang ini, ibu ini berkata, "Ya Allah, jangan jadikan putraku seperti orang itu." Tiba-tiba anak ini lepas lagi tete ibunya. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, jadikan aku seperti orang itu." Lah kenapa bisa begitu? Lihat, Pak, ketika kita melihat zohirnya orang itu bagus, tetapi Allah Maha tahu apa yang ada di dalam isi hati manusia. Ternyata orang tadi yang lewat yang pertama tadi, dia seorang raja, seorang pembesar, banyak menyanjungnya, tapi dia orang sombong. Allah tahu isi hatinya. Sementara orang yang kedua, yang dituduh, yang dihina, orang miskin tadi, dia adalah orang yang punya keikhlasan yang luar biasa. Dia punya akhlak yang sangat bagus, tapi dia dituduh sama orang tuduhan yang bukan-bukan. Lihat, ibu ini tadi kan melihat zahirnya saja kan? Melihat zahirnya saja, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yang terakhir jamaah sekalian, bahwa di antara tanda orang itu ikhlas, bahwa dengan keikhlasan akan melahirkan sakinah, ketenangan di dalam jiwa. Itu tanda orang itu ikhlas. Setelah dia beramal, dia merasa tenang jiwanya. Setelah dia baru selesai melakukan amalan, baru melakukan kebaikan, tenang hatinya. Ini tanda orang itu ikhlas. Karena Allah berikan balasan bagi orang yang beramal dengan balasan-balasan yang luar biasa. Di dunia Allah balas. Apa itu? Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Tenang jiwanya, tentram hatinya setelah beramal. Setelah dia membaca Quran, setelah dia menghadiri majelis ta'lim, setelah dia melakukan amalan-amalan yang besar, merasa tenang hatinya. Itu tanda keikhlasan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin pengajian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.